الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، ونشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وعلينا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون المسلمون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم ترحمون. واسمعوا ما قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Sadaqallahul azim. Berlindung kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Hendaklah kita merasa khawatir seandainya setelah kita meninggal akan meninggalkan anak cucu kemenakan yang lemah. Takuti benarlah mereka yang akan kita tinggalkan itu. Maka hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan hendaklah berkata dengan perkataan yang baik-baik. Quran surah 4 ayat 9. Maha benar Allah dengan segala firman. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat dan bersalam kita kepada baginda Nabi dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Setiap hari Jumat ini dimanapun berada, yang waktunya sama, itu Hatib tidak bosan-bosan menyampaikan wasiat, baik yang ditujukan untuk diri sendiri maupun untuk seluruh jamaah Jumat yang berhajat. Isinya adalah yang pertama, tajdidil iman, atau langsung kita bawa sabda Rasulullah, jaddidu imanukum. Jaddidu imanakum, perbaharuilah imanmu. Nah, iman seperti apa kira-kira yang diharap dalam pembaharuan itu? Jawabannya adalah iman yang mengakar, iman yang mendarah daging di diri,
kita masing-masing. Sehingga ketika dia telah mengakar mendarah daging itu, dia akan melahirkan buah. Buahnya itu adalah amal-amal soleh. Belajar saja kita dari Al-Quran ini, kita sering baca setiap hari Al-Quran. Ketika kita bertemu dengan kalimat allazina amanu, itu Allah sering barengi di belakang wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman, siapa dia? Dialah orang yang melaksanakan amal soleh. Lalu yang kedua, tazdidut taqwa, menambah ketakwaan, bekal ketakwaan. Dan sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa menurut firman Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa. Nah, kemudian pertanyaannya lagi, takwa seperti apa itu? Takwa yang diharapkan, takwa yang dimaksud adalah takwa yang mengkristal. Kenapa kita katakan takwa yang mengkristal? Karena takwa itu tidak berbentuk ilmu pengetahuan, sains. Sehingga oleh karena itu takwa tidak bisa dipelajari. Tidak ada perguruan tinggi yang bisa mewisuda lulusannya sarjana takwa, tidak ada itu. Lalu kalau begitu bertanya lagi kita, apa takwa itu dalam arti yang sesungguhnya? Para ulama terdahulu telah menyebutkan di buku-buku karya ilmiahnya, takwa itu berbentuk nur, katanya. Kalau nur kita rata-rata tahu cahaya, makanya kita katakan takwa itu mengkristal. Di mana itu cahaya takwa itu bercahaya, mengkristal itu di dalam ruh. Nih, pada awalnya kan kita disebut sebelum ditiupkan ke jasad kita itu namanya ruh. Tapi ketika dia telah masuk ke dalam jasad, dia berubah menjadi jiwa, nyawa atau nafas. Pada jiwa seseorang kalau sudah ada cahaya takwa itu mengalir, maka jiwa tersebut akan menjadi jiwa yang militan. Jiwa yang tidak bisa dilanda oleh badai khurafat. Ya. Jiwa yang tak takut karena teror, intimidasi, ancaman, blokade ekonomi dan yang sebangsanya. Kenapa? Karena di dalam jiwa itu sudah ada nur takwa yang mengkristal. Nah, untuk itu mimbar Jumat kita hari ini khotib beri judul keprihatinan seorang tua terhadap anak cucu kemenakan. Kenapa ini kita pilih untuk kita sampaikan di mimbar Jumat kali ini? Latar belakangnya adalah kita melihat semakin hari semakin menipis yang namanya tadi keimanan. Semakin hari kita lihat akidah ini telah banyak yang menggerogoti. Nah, kira-kira Bapak Saudara, kalau kita berimajinasi, kita bayangkan ke depannya seperti apa 10-20 tahun yang akan datang.
Seperti apa regenerasi yang akan pengganti kita saat ini? Akankah masjid ini ramai dikunjungi setiap waktu, apalagi di hari Jumat seperti ini? Atau mungkin telah berfungsi nanti, fungsinya ganda dengan yang lain-lain. Jadi kita perlu prihatin itu. Banyak kita dengar khotib menjabarkan sebuah penyelesaian dari problematika kehidupan ini. Ya, itu menjawabnya dengan ilmu. Ilmu itulah kunci kebahagiaan. Kalau kita setarakan dengan sabda Rasulullah, ngomong betul. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi ilmu. Siapa yang ingin hidup berbahagia di dunia ini, jawabannya ya tuntutlah ilmu sedalam-dalamnya. Sekolahlah setinggi-tingginya. Tapi kalau ingin pula nanti bahagia di akhirat apa? Jawabannya sama, juga ilmu pengetahuan. Lalu kalau ingin di dua tempat itu kita bahagia, seperti kita senandungkan di dalam doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu jawabannya adalah orang-orang yang berilmu. Nah, kalau kita putra putri ranah Minang Kacinto, kita bahkan bisa lebih melengkapi lagi dengan falsafah ABS SPKI. Adat basandi syarak basandi kitabullah, syarak mengatur adat memakai. Dan hal itu hari ini ya tinggal falsafah. Kita tidak bisa lihat kalau ada orang mau studi tiru, mau studi banding, mana daerah Ranah Minang hari ini yang menjalankan hidup secara tradisional, hidup secara adat yang bersani syarak bersani kitabullah yang usoli itu. Mana? Susah kita menunjukkan. Oh, di negara itulah dan hebat. Baik kita kesinan. Ujung-ujungnya juga tidak tepat. Kenapa? Karena orang banyak tidak memahami adat. Bahkan kadangkala istiadat pun dia sebut adat. Hari ini bermunculan adat Salingkanagari atau pepatahnya, gurindamnya, nagari Bapaga undang, kampung dan Bapaga bue. Saya pernah jadi saksi ahli di sebuah sengketo adat dan syarak, sengketo sako dan pusako. Saudara saksi katanya, adat mana yang saudara pakai sehingga saudara berani menyimpulkan keputusan kerapatan adat nagari kami ini tidak sah? Itu tergugat menanyakan kepada saya. Saya jawab, jangan tanya adat mana Pak. Adat itu cuma satu. Apa? Adat Minang. Kalau Bapak selama ini menyebut ada adat istiadat, adat yang teradat, adat yang diadatkan, adat dan sabana adat. Nah, adat yang sabana adat itu Pak, leluhur dulu berani bilang, ndak lakang depane, ndak lapuak de hujan, tarapuang indak anyui, tarandam indak basah. Tapi logika anak muda kita, cucu kamarakan kita hari ini Pak, bisa ndak terima itu?
Ketika kita tahu dalam adat yang sebana adat, pasti bisa. Karena saya ingatkan ya, kita hidup ini di bumi Allah, Pak. Bumi ini adalah bumi Allah, milik Allah. Jadi bukan buminya pemerintah. Itu tegasnya. Undang-undang yang berlaku di bumi ini yang undang-undang Allah. Apa itu? Ini Al-Quranul Karim. Bagaimana dengan kita negara hukum, ada pula undang-undangnya, selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang Allah punya, kita taati. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpinmu, para penguasamu. Boleh. Tapi untuk ini orang Ranah Minang sudah punya rumusan tak terbantahkan. Rajo lalim, rajo disambah. Kalau rajo lalim, rajo disanggah. Lengserkan. Nah, jemaah yang berbahagia, mestikah kita itu prihatin? Jelas. Karena kita tidak tahu. Kita prediksi hari ini mungkin masjid berubah fungsi nanti. Seperti yang saya singgung tadi. Bisakah itu? Bisa saja. Dari tempat ibadah jadi tempat rumah kesenian. Bisa. Dari rumah ibadah mungkin sudah jadi rumah judi online. Bayangkan itu. Nah, kalau itu terjadi Bapak, kalau itu terjadi Saudara, kira-kira apa yang bisa menyelamatkan kita? Malapetaka, bencana silih berganti, gunung Merapi erupsi, itu tak akan terhentikan. Jadi khotib hari ini tidak hanya membawa janji, tapi membawa solusi. Kalau tidak mungkin, tidak ingin kita dijamah lagi banjir bandang seperti terjadi beberapa bulan yang lalu itu, tahun yang lalu itu. Apa solusinya, Pak Khotib? Solusinya adalah tegakkan adat dan syarat itu kembali. Dan itu satu-satunya solusi. Tidak bisa tawar-menawar. Leluhur sudah merintih di alamnya masing-masing. Melihat tingkah pola anak kemenakan cucunya yang berbuat semena-mena hari ini, yang jauh dari budaya malu. Lu bayangkan itu. Tidak ada lagi penghargaan. Nan tuo di mulia sama gadang di patawan, nan ketek disayangi. Dulu Pak ingat dah, kalau anak ketek itu Pak itu milik basamo tu Pak. Basalahnya ndak sendiri karena juga sadonya orang satu membangingi, memberangi. Sehingga anak-anak pun ndak donan mada, ndak donan nakal tu Pak. Kenapa? Milik bersama, sama-sama menasihati. Hari ini Pak kita takut. Cukuplah orang tua yang saja. Mamaknya sajalah. Kau awak betul rusak dengan hubungan. Bukankah itu keprihatinan hari ini yang terjadi? Nah, akibatnya terjadilah anak nakal itu. Ditambah lagi dengan milieu pengaruh lingkungan yang lebih kuat dari agama, lebih kuat dari sekolah manapun. Nah, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang berbahagia. Dulu remaja itu punya kita dan tua-tua saja. Salah candoe, salah akhlaknya, itu bersama kita menegur. Duduk tagak lutui karena cikui Pak. Nak batarati yang seperti orang baik tagak lutui. Marahkah dia? Tidak. Kenapa? Dia betul sudah salah. Sepakat Pak mengatakan salah. Sebenarnya inti dari adat itu kan sepakatan. Baik itu orang tua Pak. Ini mato kurang jaleh kamu barang jalan. Harus lalu lintas sibuk bukan main Pak. Nah, karena ini tidak milik bersama, jadi tontonan malah. Caliak dari lapau dan muda-muda. Kok diserempet dan tak kakak dalam apa? Na'udzubillah. Cuma na'udzubillah.
Tapi ketika masih milik bersama, cepat orang itu menuntun, diantar selamat menyeberang jalan. Bukankah itu sudah jadi memori? Dia menjadi kenangan. Makanya perlu kita perhatiin. Khofu alaihim, kata Allah. Camih bana lawak risau lawak itu. Jadi kenapa solusi ilmu penangkal saja yang dikemukakan? Solusi yang terbaik itu adalah adat dan syarak yang perlu kita tegakkan. Kesimpulan khutbah pertama kita hari ini, hidup kan dipakai tupak adat, mati nan kan ditumpang adalah syarak. Fa'tabiru ya ulil absar. La'allakum turhamun. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amarna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasulallah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Fazal aku wa ahussukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Ini masa, kata Allah, sesungguhnya seluruh manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Istisnanya apa? Alladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang beriman yang diiringi buahnya amal soleh. Kemudian yang ketiganya tawasau bil haq. Saling menasihati agar mempertahankan, menegakkan, memperjuangkan kebenaran. Dan yang keempatnya tawasau bis sabr, saling menasihati agar tetap di dalam kesabaran. Ad-dinun nasihat, itu sabda Rasulullah. Agama itu Pak adalah saling menasihati. Oleh karena itu jangan anggap lagi seperti tadi, itu tidak kemalakan awak buat gila, jangan. Nah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا وقومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم اهدنا وقومنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahumma ansur man nasaral Islam mujahidina fi Palestin wa Suriah wa Gaza wa Ukraina wa Uyghur wa ghairaha min biladil mu'minina kafah. Allahumma halikal yahuda wan nasara wa anjil mu'minin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la zikrullah